الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa kembali bermajlis untuk membahas sesuatu yang sangat penting dan sangat mendasar, yaitu pembatal-pembatal keimanan atau pembatal-pembatal keislaman yang di sini banyak orang tidak tahu. Karena ketidaktahuannya, mereka di antara mereka banyak yang melakukan pembatal-pembatal yang sedang kita belajari ini karena ketidaktahuannya, karena mereka tidak punya ilmunya. Untuk itu kita di sini mencari ilmunya biar kita selamat, tidak keluar dari keislaman kita. Kita masuk ke An-Naqidus Sabi', pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu as-sihru, sihir. Sihir ini tukang sihir, dukun dan lain sebagainya yang pada umumnya mereka bekerjasama dengan setan. Bahkan sangat ironis, di negeri kita ini dikatakan sebagai orang pintar. Orang sesat keluar dari Islam justru dikatakan sebagai orang pintar. Orang pintar itu alim. Orang alim, jamaknya ulama. Ya, para dukun-dukun di Indonesia ini dikatakan sebagai orang-orang pintar, berarti dikatakan sebagai ulama mereka. Makanya tidak heran kalau di sebagian masyarakat kita ada yang justru menghormati, mengagungkan para dukun itu karena mereka dikatakan orang alim, ulamanya mereka. Di antara sihir itu disebut di sini dalam kitab ini as-sarfu wal 'atfu. As-sarfu itu dipalingkan. Artinya membuat seseorang berpaling dari sesuatu. Umpamanya menjadikan seorang suami yang sebelumnya mencintai istrinya atau sebaliknya menjadi berpaling, menjadi membenci. Ada ya? Biasanya gitu. Atau dari yang sebelumnya benci, nggak suka, tahu-tahu seketika menyukainya. Istilah anak-anak muda, dan ini menunjukkan akidah mereka. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, seperti itu. Ya.
Bahasanya indah sekali, cinta ditolak, dukun bertindak. Padahal keluar dari Islam. As-sarfu wal atafu. Ataf itu membuat seorang mencintai, ya, seperti ilmu pelet. Nah, ilmu pelet ya, dari nggak suka menjadi suka, nggak kepikiran jadi mikirin terus tiap malam. Dan hati-hati, tidak ada jaminan pasti kita aman dari sihir, nggak ada jaminan. Yang ada hanya ajaran Rasulullah agar membaca gini, ini dan ini untuk menjaga dari perbuatan sihir. Dan itu harus kita amalkan. Karena Allah sudah mencontohkan Rasulullah terkena sihir. Itu contoh, memang kehendak Allah seperti itu. Wad dalil faman fa'alahu aw radiya bihi, maka siapa yang melakukan amalan sihir ini, melakukan pekerjaan sihir seperti para penyihir Fir'aun, mereka orang top, ahli sihir kerajaan, nggak kelasnya nggak main-main, nggak antar desa. Aurol dia bihi, atau meridhoinya, meridhoi perbuatan sihir, maka kafar, fakot kafar, orang ini telah menjadi kafir. Hati-hati, bukan tukang penyihirnya saja yang ridho, kafar. Wad dalil, dalilnya qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajari seseorang. Maksudnya Allah menurunkan malaikat, dua malaikat Harut dan Marut. Ini memang Allah turunkan untuk ujian, untuk menguji manusia, menguji keimanan manusia. Dan subhanallah, sampai hari ini ujian itu terus berlangsung. Banyak yang terkena. Jadi kalau nggak jadi penyihir, pencinta penyihir, kalau enggak ya percaya, meridhoi, membenarkan. Nah, itu ujian dari Allah. Memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala berlangsung sampai sekarang. Allah menguji pertama kali dengan menurunkan malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan keduanya, dua malaikat yang menjadi ujian ini diturunkan sebagai ujian, tidaklah mereka mengajari seseorang hatta yaqula, sehingga mereka berkata, innama nahnu fitnah, kami ini diturunkan Allah untuk mengajari sihir ini sebagai fitnah, sebagai ujian. Fala takfur, maka kalian jangan menjadi kafir dengan mempelajari ini. Ternyata malah banyak yang menyenanginya, kemudian mempelajarinya sampai hari ini. Ada beberapa masalah yang kita bahas di sini dari ayat ini, dari judul ini, yaitu ta'rifus sihr, definisi sihir, kemudian macam-macam sihir, sihir yang membatalkan keimanan, keislaman, kemudian tafsir ayat Baqarah tadi. Definisinya as-sihru huwa ma khafiya walatufa sababuhu. Suatu perbuatan yang tersembunyi dan halus sebabnya. Tersembunyi, nggak ketahuan, dan halus. Penyebabnya nggak jelas, kita nggak tahu. Tahu-tahu umi paku masuk ke perut. Umi tahu-tahu umi baru, kata Pak Eko. Waduh, payah Pak Eko ini. Cuma umi tok dah.
tahu-tahu berpaling dan seterusnya. Bukan berpaling dari uminya Pak Eko, hati-hati Pak Eko mengartikannya. Mungkin uminya nggak ikut ini berarti ngomong gitu Pak Eko. Halus, nggak ketahuan penyebabnya, nggak jelas. Kalau luka karena sabetan pedang kan jelas penyebabnya, itu yang ditangkal itu. Nah, ini nggak jelas. Maka ma khafiya wa latufa sababuhu, penyebabnya. Ibnu Qudamah memberikan definisi, dan ini bisa lebih luas lagi karena sihir itu bisa dipelajari, dan sesuatu yang bisa dipelajari itu berkembang. Kreasinya itu berkembang. As-sihru huwa azaim. Azaim jamak dari azimah. Jampi-jampi. Enggak tahulah jampi-jampi itu apa. Ada yang pakai jampi kulhu sungsang atau apa itu. Jampi-jampi ya. Kulhu Allahu ahad dibolak-balik itu. Ini kan lancang, Al-Qur'an dibolak-balik. Waruko dan bacaan-bacaan tertentu dengan tujuan tertentu. Wauqat dan simpulan-simpulan. Belum lama ini orang tua dari santri kita ya begitu sakit diruqyah, bereaksi, ketepatan bertetangga dengan seorang tukang sihir, dan orang itu memang nggak suka terhadap keluarga ini karena keluarga ini anaknya kok soleh gitu loh, kok nurut pada mondok, sementara anak-anak dia, cucu dia mursal tukang sihir itu. Ketahuan ternyata saya lupa apakah kaos atau ini sarung tangannya dia, bapaknya dia yang sakit itu, ketahuan diikat dengan apa ya, simpulan ya, buhul, kemudian ditanam di depan pintu belakang. Ketahuan di situ. Ketahuannya waktu diruqyah, cerita si jin yang dikirimnya itu. Nah, buhul-buhul, dan mungkin berkembang lagi, entah apa lagi gitu. Dengan itu tu'assiru fil abdan, dengan jampi-jampi, dengan mantra-mantra, bacaan-bacaan simpul itu akan mempengaruhi badan misalnya sakit, demam dan sebagainya. Wal qulub, dan hatinya menjadi condong atau menjadi benci dan seterusnya lah begitu. Fayamrot, kemudian bisa jadi orang itu sakit, wa yuqtal, kemudian bisa jadi orang itu mati terbunuh. Dan juga ada yang modelnya yufarriqu bainal mar'i wa zauji, memisahkan antara suami istri, diguna-guna, disihir ke orang alim, orang pintar, ulama mereka, dukun mereka. Au yamilu ilaihil mar'u, atau seseorang bisa condong kepada dia yang sebelum benci menjadi menyukainya. Sudah umum ini terjadi di masyarakat kita. Dan anehnya ini yaitu karena ilmu gak ada, karena kejahilannya, orang macam ini justru dipuji-puji, dipuja-puja, dilindungi, bahkan didatangi. Padahal ini dosa terbesar, mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, ini karena nggak ada ilmu. Sementara yang dosa-dosa besar yang lainnya yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, umpamanya ada pencuri atau apa, waduh, jadi musuh nomor wahid. Kan begitu yang terjadi. Karena apa? Karena ilmu tidak ada.
Padahal kita harus lebih tersentak manakala terjadi kesyirikan, syirik akbar, daripada dosa-dosa yang lain selain kesyirikan. Ya. Adapun macam-macam sihir, ada yang hakiki, ada yang takhyili. Yang hakiki, sesuatu yang nyata, yang jelas-jelas terjadi. Kalau takhyili itu dibuat menghayal, seolah-olah melakukan sesuatu padahal nggak melakukan. Halusinasi, dibuat seperti itu. Ya entahlah, mereka yang tahu caranya, karena kita nggak belajar dan nggak boleh mempelajarinya. Yang jelas itu ada seperti itu, karena Al-Quran mengkhabarkannya, dan itu bisa dipelajari. Sihir itu bisa dipelajari. Jadi kalau ada orang, oh ini karomah, ternyata ilmunya kok dipelajari, jadi berdusta, bukan karomah. Kok dipelajari, bukan karomah. Namanya karomah itu datang tiba-tiba dan gak bisa diulang-ulang. Ya. Kalau sihir bisa diulang-ulang. Inti maunya apa? Mau sihir yang jenis apa? Nah, gitu. Mau yang harga berapa? Nah itu bisa diulang-ulang, dibuat sedemikian rupa. Yang hakiki seperti tadi itu, as-sarfu wal ataf, di umi, kemudian yang sebelumnya saling mencintai jadi apa? Saling membenci, atau sebelumnya. Itu jelas seperti itu. Adapun takhyili seperti memberi pengaruh kepada mata, kepada pandangan, atau kepada pikiran. Jadi sehingga melihat sesuatu yang tidak hakikatnya, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sebenarnya, padahal tidak sebenarnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajari kita lewat Rasulnya agar kita membentengi dari kejahatan ini. Kejahatan ini tersembunyi, ya. Kejahatan ini sangat tersembunyi. Orang bisa berbuat dari dalam kamarnya, menyihir orang yang jauh di sana, gak ketahuan, dengan amalan-amalan tertentu. Kalau ada orang bawa parang, bawa pisau, ngacung-ngacungkan begini, ketahuan. Jelas kebahayanya itu nampak. Ini enggak nampak. Makanya Allah memerintahkan kita akan membentengi diri untuk membaca Al-Falaq. Itu harus dihafal itu. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb, pemilik subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Ia ciptakan. Jadi semua yang menciptakan Allah. Cuman ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan jahatnya malam kalau sudah gulita. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup buhul-buhul. Ya tidak tahu bagaimana caranya dan enggak usah dipelajari, sudah kita yakini kalau mempelajari enggak boleh. Ya. Kalau mempelajarinya tidak dilarang. Wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari jahatnya pendengki jika mereka mendengki kita. Kemudian dengan kul satunya, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-khannas, setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kul yang satunya, qul huwallahu ahad,
Allahus Samad. 3 qul disyariatkan kita baca sesudah sholat, minimal untuk doa pagi dan sore kita baca. Kalau bisa minimal ditambahkan sebelum tidur. Insya Allah Allah akan membentenginya. Allah akan membentenginya. Kemudian firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidak malaikat itu, kedua malaikat itu mengajari seseorang sehingga mereka mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah. Artinya apa? Ada yang ngajari, ada yang diajari. Sihir ini bisa dipelajari. Sesuatu yang bisa dipelajari kemudian bisa dipraktekkan berulang kali, itu bukan karomah, itu pasti sihir. Kemudian firman-Nya, walakinna syayatina kafaru, setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, mereka yang mengajari manusia sihir. Nah, di sini sihir yang hakiki. Dari mana nampak ini sihir hakiki? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Mereka belajar dari keduanya sihir yang dapat memisahkan antara suami istri. Hakiki. Ini hakiki. Dan ingat saya lagi, gak ada yang bisa mengatakan kami pasti terjaga dari sihir. Oleh karena itu, kewajiban kita setiap saat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menimpakan sihir, mentakdirkan sihir, menhadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, itu adalah takdir dari Allah, ketetapan dari Allah. Dan berikutnya Allah menurunkan syariatnya agar kita menjaga diri untuk menangkal sihir dengan membaca 3 qul tadi. Itu yang terkena, yang mengenai seperti yang dijelaskan dalam ayat tadi, sihir yang bisa memisahkan antara suami istri yang diajarkan oleh Harut dan Marut, itu hakiki. Adapun takhyili digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah, itu terjadi terhadap Nabi Musa. Dan mata manusia yang hadir menyaksikan waktu itu. Itu takhyili. Jadi dikhayalkan seolah-olah itu ada, padahal nggak ada hakikatnya. Seperti kisah para penyihir Fir'aun, tongkat dan tali yang mereka lemparkan seolah-olah bergerak, padahal nggak bergerak. Yang disihir apa? Yang disulap mata manusia yang menonton. Sampai Nabi Musa sendiri alaihissalam melihatnya itu seolah-olah bergerak, karena sangat besarnya kekuatan sihir yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun. Artinya apa? Nabi sempat terkena, Nabi Musa, karena melihatnya bergerak sebelum beliau akhirnya diperintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Karena nggak main-main, kelasnya kelas istana ya. Sihirnya istana, bukan sihir kelas kampungan. Maka dalam firman-Nya, falamma alqaw saharu a'yunan nas, dalam Al-A'raf 116. Begitu para penyihir itu melemparkan tongkat mereka dan tali-tali yang mereka bawa, saharu ayunan nas, yang mereka sihir itu mata manusia. Mereka nggak bisa menjadikan tongkat-tongkat itu bergerak. Yang mereka buat sihir yang disulap mata-mata manusia. Saharu ayunan nas, mereka mensihir mata-mata manusia. Di firman yang lain dalam surat Toha 66, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi. Tiba-tiba
tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para penyihir Fir'aun itu, yukhayyalu ilaihi min sihrihim, dihayalkan kepada Musa. Artinya Nabi Musa terkena juga, dikhayalkan. Nabi Musa melihatnya seolah-olah itu benda itu bergerak seperti ular. Annaha tas'a, bahwasanya seakan-akan benda-benda yang dilemparkan itu bergerak merayap. Karena apa? Karena sangat dahsyatnya yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun. Sehingga Allah pun menggambarkan waja'u bisihrin azim, mereka datang dengan para penyihir-penyihir yang azim, yang besar, yang hebat, yang luar biasa kekuatannya. Surat Al-A'raf 16. Ini Allah membahasakan demikian. Tapi perlu diketahui, sihir itu ada batasannya. Ya, tidak seperti mukjizat, ada batasannya. Tidak mungkin sihir itu menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, tidak mungkin sihir itu menghidupkan orang yang sudah mati. Dan tidak mungkin sihir itu benar-benar merubah tali itu menjadi ular yang sebenarnya. Kalau bergerak aja mungkin, tapi menjadi ular yang sebenarnya tidak mungkin. Jadi kalau kelihatannya berubah, itu yang disihir matanya orangnya, seolah-olah benar itu ada ular. Dan tidak mungkin sihir itu benar-benar bisa membelah lautan, seperti yang dilakukan Nabi Musa dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada batasannya. Itulah sihir. Maka di sini pertanyaannya, kenapa akhirnya para penyihir Fir'aun itu langsung seketika itu masuk Islam? Dan langsung Allah mengampuni semuanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Mereka tobat, masuk Islam, kemudian dibunuh oleh Fir'aun. Artinya mati dalam keadaan bertaubat, mati dalam keadaan mulia. Selama-lamanya mungkin puluhan tahun main sihir, ujung-ujungnya ini contoh ini. Makanya kita hanya mohon kepada Allah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ini kita ditetapkan di atas sunnah dan mati di atas sunnah. Karena Allah bisa membolak-balikkan. Ada orang yang ahlu sunnah, ujung-ujungnya murtad. Ada kisah-kisah seperti itu. Lah ini ada yang seumur-umur kafir, musyrik, di ujung-ujung bukan hitungan 1-2 hari. Kadang kita menyaksikan orang, wah ini Masya Allah taubat, 1, 2, 3 bulan, 1 tahun meninggal dunia, luar biasa. Ini para penyihir Fir'aun, hitungannya mungkin hanya 1-2 jam atau mungkin setengah hari, karena langsung dibunuh, disalib oleh Fir'aun. Luar biasa. Kenapa mereka saya masuk Islam? Karena mereka itu tahu, mereka itu dengan sihirnya itu tidak akan bisa merubah tali-tali itu menjadi ular yang sebenarnya. Mereka tahu. Sementara mereka tahu dan menyaksikan dengan mata kepala bahwasanya tongkatnya Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular, sehingga makan tali-tali tadi. Mereka tahu ilmunya. Oh, punya saya ini memang batil, punya Musa itu memang benar-benar hak, benar. Berarti Robnya Musa, Tuhannya Musa itulah yang benar. Makanya langsung amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Seketika itu tanpa minta persetujuan dengan Fir'aun, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Robnya Musa dan Harun. Nah, kayak gini-gini nggak bisa ditiru. Maksiat dulu mumpung masih sehat, maksiat dulu mumpung masih muda, nggak bisa ditiru. Kalau nggak ngerti usia. Ada orang yang memplesetkan, menyalahkan makna
nanti Nabi Isa akan turun dengan membawa syariat baru. Itu keliru, padahal Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Wah, saya nunggu Nabi Isa saja, nanti tak ikuti Isaiyah katanya. Nanti udah diplesetkan kemudian ngomong gitu. Lah akan ketemu Isa, Nabi Isa nanti. Enggak juga. Lah kan seumben tahu-tahu sudah ditarik sebelum Imam Mahdi turun. Sama Allah dicabut nyawanya. Ya seperti itu. Makanya ya ini Masya Allah tukang-tukang sihir tukang sihirnya Fir'aun ini nggak main-main, bisa puluhan tahun dia ikut Nabi Fir'aun karena penyihir yang hebat-hebat dan bukan penyihir kacangan. Begitu tahu kebenaran, bertaubat, bersyahadat, dibunuh, surga, husnul khotimah. Nah, ini ya bisa ditiru. Maksiat mau muda, taubat waktu tua. Gak bisa. Taubat mulai sekarang. Kemudian pembahasan berikutnya adalah as-sihrul ladzi yanqudul Islam. Sihir yang membatalkan keislaman. Dari judulnya ini seolah-olah ada sihir yang tidak membatalkan keislaman. Memang ada dua pendapat, tapi pendapat yang unggul kita ikuti pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur, bahwasanya semua sihir mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena sangat kuat pendapatnya, seperti dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yuflihus sahiru haitsu ata. Penyihir-penyihir itu tidak akan menang, enggak akan pernah menang. Enggak akan pernah dapat kemenangan min haitsu ata, dari manapun mereka datang. Artinya para penyihir itu pasti celaka. Pasti celaka. Toha 69. Kemudian dalil yang tadi sudah kita sampaikan, mereka berada dengan itu wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang disampaikan para syaitan pada zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, tapi Sulaiman tidak menjadi kafir karena Sulaiman enggak mempelajari sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi syaitanlah yang kafir karena mereka mempelajari sihir dari Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Lagi-lagi jangan mempelajarinya. Sebab mempelajarinya adalah kafir dalam ayat ini. Kemudian selanjutnya walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sudah tahu barang siapa yang menukarkan kitabullah dengan sihir, artinya dia mempelajari sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa, neraka. Dalil-dalilnya sangat kuat. Adapun Imam Syafi'i beliau merinci jika si penyihir itu bekerja sama dengan setan, maka dia telah kafir. Contohnya, tanda-tandanya seseorang, si penyihir, dukun dan sebagainya mengaku mengetahui hal yang gaib. Jadi dia bekerja sama dengan setan. Tapi kalau dalam bentuk pengobatan umpamanya enggak kerja sama dengan setan, maka beliau mengatakan tidak kafir, tapi masuk dalam dosa besar, tidak sampai mengeluarkan dari keislamannya. Rincian Imam Syafi'i ini dari sisi makna kuat, akan tetapi yang patut jadi pegangan bagi kita adalah
pendapat mayoritas. Pendapat mayoritas. Sebab obat-obat yang diberikan kepada seseorang kemudian bisa merubah menjadi menghayal, menjadi ini dan itu, bisa jadi juga di dalamnya ada sihir-sihirnya. Bisa jadi juga di dalamnya ada sihirnya. Dan paling tidak itu akan membuka pintu-pintu kekufuran. Padahal pintu-pintu sihir, pintu-pintu kekufuran, kita diwanti-wanti untuk jangan sekali-kali membuka pintu itu. Jangan sekali-kali membuka pintu kekufuran dan pintu sihir. Karena bisa jadi ada orang yang menyihir dengan dalih ini nggak ada mantra-mantranya. Ini hanya obat. Cuman dengan obat ini nanti orang yang mau minum itu jadi tunduk kepada dia. Mungkin ada ya sepertinya ya, minuman kemudian biar tunduk seperti ini. Ya. Ya, kalau bajunya macam-macam, biasanya pakai berbaju kiai. Namanya juga orang pinter. Ya. Maka kita tutup semuanya. Karena apa? Karena pintu-pintu itu kalau dibuka nanti akan membuka pintu-pintu selanjutnya, akhirnya benar-benar menjadi sihir. Seperti sulap. Walaupun itu dikatakan hanya trik kecepatan tangan atau apalah dijauhi. Karena itu adalah jalan menuju kepada sihir. Ya, haram. Seperti orang membaca atau melihat sesuatu yang tidak benar, yang akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram, kan ya? Itu artinya sudah mendekati diri, mendekatkan diri dengan melakukan sesuatu yang akan menuju yang haram. Itu sudah dilarang. Ya, seperti yang lihat gambar-gambar yang tidak benar, itu pada akhirnya kepada sesuatu yang terlarang. Itu sudah dilarang. Dan subhanallah, setan itu memang luar biasa dalam membungkus. Yaitu tadi, dukun dikatakan orang pintar, sihir dikatakan sebagai karomah para wali. Jadi, dan ada istilah ilmu hitam, ilmu putih, marak ya. Kalau dari kiai itu ilmu putih, kalau dukun ilmu hitam. Cuman beda bungkusnya aja. Bisa beda bungkus dan beda nongkrongan. Satu nongkrongnya sebagai dukun, satu nongkrongnya sebagai kiai. Yang ini dikatakan hitam, ini sedangkan putih. Nggak ada bedanya, sama saja. Dan orang yang mengenal tauhid, hanya orang yang mengenal tauhid dengan benar akan sangat peka dengan masalah ini. Ya, hanya orang yang kenal tauhid. Sehingga kenal tauhid, ya sudah, antem kromo apa aja, nggak karu-karuan, amalannya sudah. Suampur baur. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi banyak talbis, pencampur adukan. Makanya orang yang aman dari neraka, aman di dunia dan di surga dan di akhirat, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang benar-benar iman, tauhidnya benar dan enggak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Ulaika falahul amnu.
merekalah yang mendapat ulaika lahumul amnu, merekalah yang mendapatkan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya enggak nyuapuradukan, sangat berhati-hati. Ada gejala sedikit udah tahu. Dan udah jauhi saja sudah, seperti itu. Makanya anak-anak kita pun kita jauhkan dari ya seolah-olah permainan, sulap, apalah gitu kan. Ini nggak usah didekat-dekatkan seperti itu. Nggak bisa main sulap-sulapan, nggak apa-apa, nggak berdosa, malah justru itu berdosa. Karena menuju ke menjadi ke pintu sihir. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya. Nah, mungkin sebaiknya pertanyaan itu kalau udah selesai 10 ya. Kalau sudah kita sampai 10 semuanya baru kalau ada yang tanya. Sebab kalau ini kadang-kadang bisa jadi jawabannya nanti ada di pembatal yang ke-8, bisa jadi jawabannya pembatal ke-9 atau yang ke-10. Nah, ya. Kalau dikumpulkan nanti lupa. Aduh, gue lupa. Yang pertanyaan ini. Ditunda lagi. Ya udah monggo kalau mau nanya. Mau nanya. Dikatakan yang namanya sihir itu kan kita membenarkan, terus kita percaya. Dan yang ingin saya tanyakan, percaya di sini tuh percaya di mana? Percaya adanya atau mempercayai sihirnya itu memang hebat gitu. Definisi percayanya itu yang saya tanyakan. Kita percaya sihir itu ada. Karena memang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Dan kita tidak boleh mendustakan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an ya. Nah, kemudian percaya yang tidak boleh adalah man ata'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu. Ini ya. Siapa yang datang kepada tukang arraf, itu orang pintar, dukun, tukang sihir dan lain sebagainya, kemudian menanya sesuatu, wasaddaqahu, dan membenarkannya, maka dia telah kafar. Kafar dari apa? Kafar terhadap apa-apa yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafar bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang pintar, orang dukun-dukun dan sebagainya itu mereka nggak tahu yang gaib. Ya. Mereka peramal, mereka nggak tahu yang gaib. Kalau kita mempercayainya, membenarkannya, berarti kita telah mengkufuri firman Allah bahwasanya tidak ada yang tahu yang gaib illallah. Nah, kita mengkufuri ayat ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang saddaqahu ya, mempercayainya. Makanya di sini ayat di sini bahasanya faman fa'alahu, kalau fa'ala jelas melakukan ya. Au radhiya bihi, itu yang mempercayainya itu radhiya. Kemudian bagaimana kalau datang nanya-nanya enggak percaya? Dosa besar. Enggak sampai keluar dari Islam. Dosa besar. 40 hari 40 malam sholatnya enggak diterima. Gimana gitu? Sholatnya enggak diterima, bisa saja kufur juga itu. 40. Itu karena besarnya dosa ini. Karena besarnya dosa ini. Nah, datang aja enggak boleh, nanya-nanya enggak boleh. Ya kita bertobat. Mungkin kita pernah mendatangi dan menanya walaupun kita nggak percaya. Atau ada orang datang itu dukun, tanya-tanya, mungkin ngetes. Karena kita nggak percaya, kita tes saja. Bisa jadi begitu. Tes wow nggak percaya. Nah, walaupun seperti itu masuk dalam dosa besar. 40 hari nggak diterima sholatnya. Maka namanya kekufuran ini kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan pintu-pintu ini udah jangan dibuka walaupun kecil. Seperti belajar sulap, belajar trik-trik ini dan itu. Karena itu menjadi pintu masuk.
Gini Pak nggih. Nggih. Kadang-kadang anak pernah terjebak kan? Karena apa, kita kan bersaudara, ada 3 orang, orang tua sakit, dan sepakat kita bawa di sana, Pak Yai sana. Dan ini katanya kayaknya sembuh gitu. Dan ternyata di sana terjebak ya dukun itu kan. Itu gimana ya? Ya kalau terjebak itu namanya nggak sengaja ya, keblosok ya, keblowo. Ya, berbowo. Kalau ya tetap aja mohon ampun kepada Allah, bertobat kalau itu jangan-jangan merupakan dosa besar. Nah, kalau sudah tahu ya jangan. Kita juga pernah nggak tahu gitu, datang ke seorang berobat, masya Allah pasiennya luar biasa banyak. Di situ telur taruh di punggung, seret langsung tinggal kulitnya tok. Waduh, kita kejebak ini. Terus dikasih telur, suruh makan. Buka, bau luar biasa telurnya, buang. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Caranya di dalamnya kayak apa kan nggak tahu kita waktu itu. Kalau tahu ya kita harus pergi. Memang ya biasanya yang banyak pasien itu pasiennya nggak ketemu nalar, nggak masuk akal tuh biasanya ada, ya bisa jadi ya nggak semuanya. Biasanya ada penyertanya. Biasanya penyertanya seperti penyembuhan yang di luar nalar, cuman dipijit-pijit sembuh, disenggol-senggol sembuh, seperti itu. Iya. Kalau datang tujuannya mengingatkan dukun itu tidak termasuk kategori itu. Mengingatkan dengan bertanya-tanya beda ya? Ya, mengingatkan kita memang punya, katakanlah kita punya keberanian. Ya. Insya Allah tidak apa-apa. Nah, bertanya-tanya, jangan bertanya-tanya tentang sesuatu apapun. Mbah nek iki pripun mbah, nek ngenten iki pripun mbah. Datangi dan sampaikan ayat-ayat Allah. Datangi dan sampaikan ayat-ayat Allah. Jelaskan begini dan begini keharamannya. Begini bahayanya. Selesai. Kan nggak usah berdebat. Ya, nggak usah berdebat karena mereka tuh biasanya ahli logika, dan kita disuruh menjauhi syubhat-syubhat seperti itu, nggak usah diajak berdebat dan nggak usah dilateni yang perlunya. Tadi kan dikatakan kamu pijat yang dipegang-pegang sembuh. Kalau memang beliaunya itu memang ahli pijat, ahli saraf. Jadi kayak Pak Subur itu kan kalau pijat itu nggak seperti orang pijat. Oh iya. Oh. Aslinya, insya Allah aman. Ada beberapa orang yang memang pijatnya itu memang tahu titik-titiknya ya. Ada orang-orang tertentu dalam pijat itu nggak sekuat tenaga satu badan, tapi karena beliau mempunyai ilmunya di sini titik-titiknya ada, bisa totok juga ada, itu hanya dipijat beberapa saja, itu nggak masalah. Yang salah artinya sebabnya jelas. Jadi tadi dikatakan kan penyebabnya nggak jelas. Penyebabnya nggak jelas. Itu kan sebabnya jelas. Oh ahli saraf, oh ahli apalagi tulang, ya jelas. Jadi penyebabnya jelas. Yang tadi itu khofiyah walatufa, tersembunyi dan halus, nggak jelas. Dengan umi selesai urusan. Nah ya umi yang dipada yang umi ini yang diomongkan nggak jelas apa itu, tapi bisa menyelesaikan masalah itu kan nggak jelas. Sampun ya, insyaallah. Ya itu memang ini menjadi PR buat kita semuanya, karena memang ini Allah turunkan untuk ujian di tengah-tengah kita, dan realitanya kanan kiri depan kita banyak. Kadang-kadang di dalam keluarga sendiri ada yang seperti itu. Jadi masya Allah, jadi PR ini
Subhanallah, ini jadi PR buat kita semuanya. Adapun cara menghadapi keluarga yang masih seperti itu, ya masing-masing sudah tahu tabiatnya, sehingga harus menghadapinya bagaimana. Tentunya saya nggak bisa menjelaskan ya. Jadi ini wataknya seperti ini, saya harus menghadapinya seperti ini, tentunya seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita, keluarga, dan orang-orang terdekat kita. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk selalu berjalan di atas sunnah Rasulullah bersama sahabatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.